Juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, dalam langkah siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun terang. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat selalu serta dalam tangan perlindungan Tuhan. Renungan pada minggu masa Lent atau Prapaskah hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal pertama ayat 12 sampai dengan 15 dengan tema Karena Dia Tahu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Pernahkah saudara sangat bersemangat karena sesuatu terjadi? Mungkin saudara punya sebuah acara televisi favorit dan ada episode terbarunya akan tayang pada hari Jumat. Dan saudara menunggu hal itu. Atau mungkin ulang tahun saudara sudah dekat dan saudara menantikan makanan, kue, atau hadiah. Atau mungkin liburan saudara akhirnya terdapat hal yang sangat menyenangkan dan sangat ditunggu-tunggu. Inilah sebuah penantian yang membuat kita sangat terkadang bersemangat. Dan dalam teks kita hari ini, perasaan yang kita rasakan juga akan kita lihat di dalam Injil hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum teks kita hari ini, Tuhan Yesus baru saja dibaptis. Bukan karena dia membutuhkannya, sebaliknya, dia berdiri menggantikan orang-orang berdosa untuk menjadi pengganti mereka.
Dia akan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Allah Bapa bahkan menyatakan dari surga demikian, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Tuhan telah menandai dia dan dengan persetujuan dan otoritasnya saat Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti burung merpati, Tuhan Yesus memikul beban dunia di pundaknya. Dia adalah harapan terakhir dari seluruh umat manusia, dan dia akan berhadapan langsung dengan kejahatan besar dan terbesar di dunia, yaitu iblis. Seperti pertandingan tinju kelas berat dunia, ketegangan mulai muncul dan nampak. Di satu sudut, juru selamat umat manusia, di sisi lain, perusak dunia. Mari kita mengingat di dalam perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa sudah berkelahi dengan iblis dan tersesat. Dan saat ini, sekarang Yesus penuhnya sendiri. Tidak ada murid di sekitar untuk membantunya. Dia berdiri sendiri melawan iblis dengan segala yang dipertaruhkan. Mereka tahu betapa penting pertempuran ini. Inilah yang dipertaruhkan. Setiap jiwa sepanjang masa. Akankah Tuhan Yesus berhasil? Itulah yang Tuhan Yesus lakukan dalam nats ini. Dunia sedang dipertaruhkan. Dia tahu bahwa dia adalah segalanya yang menghalangi iblis dan gerombolannya dari mengutuk setiap orang hingga kekekalan di neraka. Tuhan Yesus menghadapi kekuatan jahat terkuat yang pernah ada, dan Yesus siap untuk tantangan ini. Jangan berpikir ini merupakan hal yang mudah bagi Tuhan Yesus untuk melalui hal seperti ini. Kita mengingat Tuhan Yesus sepenuhnya adalah Tuhan yang sejati, dan dia juga adalah manusia sepenuhnya yang sejati. Tuhan Yesus mengesampingkan penggunaan kekuatan ilahinya. Kita mengingat di dalam kelas peneguhan CD, ini merupakan bab di mana Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Sebagai seorang manusia, dia bisa menderita kelaparan dan kehausan. Dan dia juga tahu tentang arti kekuasaan dan kekayaan. Dan dengan demikian, dia merasakan tekanan dari godaan iblis ini. Saudara bisa bayangkan, 40 hari menghadapi hal-hal ini tanpa makanan. Dia lemah dan lelah, dan dia harus menghadapi pencobaan dengan cara yang sama seperti saudara dan saya harus menghadapinya. Bagaimana kita menghadapinya? Hanya dengan firman Tuhan. Catatan lain dari Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus menolak godaan untuk mengubah batu menjadi makanan, melompat dari puncuk bait suci, dan membungkuk kepada iblis. Setiap godaan yang dilemparkan iblis kepada Yesus mencoba membuatnya tidak percaya kepada Allah Bapa, untuk menguji Tuhan dan menyimpang dari menyelamatkan dunia, dan sebaliknya tergoda oleh kekayaan dan kemegahan duniawi ini. Itulah cara iblis lakukan mencobai Tuhan Yesus. Dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak goyah. Dan dia menang. Tuhan Yesus menang dalam pertarungan jarak dekat, meski lemah tanpa menggunakan kekuatan ilahinya. Tuhan Yesus mengalahkan setan yang dalam bahasa Aram berarti musuh. Dia mengalahkan musuh dunia. Dan itu bahkan tidak pernah dekat. Iblis akan mencoba membuat Yesus berbuat dosa sepanjang hidupnya,
Hanya satu dosa dan penguasa neraka yang akan menang untuk semua waktu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mematahkannya. Dia menang. Pertarungan antara kejahatan dan kebaikan. Tuhan Yesus menang telak dan dia akan terus melakukannya setelah pertempuran selesai. Para malaikat akhirnya merawat Tuhan Yesus yang kelelahan dan Tuhan kita meninggalkan medan perang dan akhirnya memenuhi setiap tantangan yang ada, yakni di mana semua manusia orang gagal, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang berhasil melewatinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada sebuah ilustrasi yang mencoba kita semakin memahami nas kita pada hari ini. Demikian. Saudara adalah orang dengan keahlian, karakteristik, dan situasi unik yang tersendiri bagi setiap pribadi. Ketika saudara sedang duduk dan mendengarkan khotbah di gereja, firman Tuhan hadir di dalamnya sama seperti firman Tuhan telah hadir sepanjang hidup saudara. Saudara mendengar tentang Yesus dan janji-janjinya. Apakah saudara? Yang pertama, berpegang teguh pada Yesus dan apa yang telah dia lakukan untuk saudara melalui iman yang dia berikan kepada saudara dan mengandalkan dia untuk menjauhkan dosa dan iblis? Atau yang kedua, apakah saudara menolak kasih karunia dan belas kasihannya dan mencoba melakukannya sendiri? Jawaban yang terakhir atau pertanyaan terakhir itu mungkin sedikit lebih dapat diterapkan pada kehidupan kita sendiri. Dan jawabannya cukup jelas. Jadi mengapa kita sering mencoba melakukan hal yang sebaliknya dalam hidup kita dan melakukannya sendiri tanpa pertolongan Yesus? Setiap manusia bertanggung jawab atas perjuangannya sendiri melawan iblis. Kita perlu menemukan cara untuk mengalahkan iblis dan menaati Tuhan. Jika sendirian, kita selalu kalah dalam pertarungan. Tetapi Yesus berjuang dan memenangkan pertempuran untuk kita. Kita masuk surga hanya dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus telah membuktikan dirinya sebagai pemenang. Dia telah disetujui oleh Tuhan. Dia telah mengalahkan setan dan berdiri di tempat orang berdosa untuk menyelamatkan orang berdosa seperti saudara dan saya. Sekarang dalam teks kita, dia terus berperang melawan iblis untuk kita. Dia melakukan ini dengan membagikan kabar baik tentang juru selamat yang menghancurkan pekerjaan iblis. Ini bukan pertama kalinya orang-orang mendengarkan ini. Yohanes Pembaptis baru saja dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi sebelum itu terjadi, dia sedang mempersiapkan orang-orang untuk Yesus. Dia berbicara tentang Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan orang dari dosa. Dia bahkan menunjukkan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes berkhotbah agar orang-orang memalingkan hati mereka dari dosa dan kepada Yesus karena dia tahu kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes telah melakukan pekerjaannya mempersiapkan jalan. Dengan cara yang dipersiapkan, Yesus berkeliling memberitakan kabar baik. Namun keadaan menjadi agak sulit di Yerusalem. Apalagi Yohanes baru saja dimasukkan ke dalam penjara. Sekarang Yesus menuju ke Galilea. Galilea adalah negeri, tempat di mana kita tahu ada pengaruh non-Yahudi. Yesus tidak akan menghadapi banyak pertentangan di sini. Karena itu Yesus terus melakukan apa yang baik dan benar. Dia memberitakan terus kabar baik dari Tuhan. Dia memberi pesan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia memberitahu orang-orang untuk bertobat dan percaya pada berita yang luar biasa ini. Apa
yang Yesus khotbahkan akan menarik perhatian beberapa orang yang mengetahui janji perjanjian lama. Alkitab memberitahu kita seorang pria bernama Simeon yang digambarkan sedang menunggu penghiburan bagi Yerusalem. Hana berbicara tentang anak itu sebagai semua orang yang menantikan penebusan Yerusalem. Dalam kitab Ulangan memasukkan bagian tentang seseorang yang akan datang yang bahkan lebih besar dari Musa. Di dalam kitab Yeremia berbicara tentang seseorang yang berasal dari garis keturunan Daud yang akan menyelamatkan dunia. Ini beberapa ayat dan juga banyak nubuatan yang menunjuk semua kepada Yesus di dalam perjanjian lama. Orang-orang yang mengetahui hal ini sekarang membuka mata mereka untuk raja. Raja sekarang ada di sini dan dia membiarkan orang-orang yang telah mendengar nubuatan ini dan orang-orang yang tidak tahu bahwa pemerintahannya sudah dekat. Tuhan Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa dengan mengungkapkan kerajaan dan ajarannya. Untuk memahami ini sepenuhnya, kita harus menjawab dua pertanyaan. Apakah kerajaan ini dan mengapa pesan kerajaan itu kabar baik? Di sini kita akan melihat apa yang dimaksud dari kerajaan itu adalah kabar baik. Kerajaan, di sini saya menggunakan kata memerintah atau pemerintahan, dan itu lebih mudah dipahami. Pemerintahan Tuhan tidak selalu merupakan tempat atau organisasi atau sekelompok orang. Sebaliknya, itulah yang dilakukan Tuhan Raja kita, terutama melalui Yesus. Jadi itu artinya ketika Yesus mengalahkan iblis, itulah pemerintahan Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali, itulah pemerintahan Tuhan. Ketika Tuhan bekerja di dalam iman kepada kita melalui Roh Kudus, itulah pemerintahan Tuhan. Ketika kita memahami kerajaan Allah dengan cara ini, tidak sulit untuk melihat seberapa dekat kerajaan Allah itu. Tuhan melakukan semua hal itu dan masih memerintah di dalam dan atas kita hari ini. Itulah kerajaannya. Jadi mengapa itu kabar baik? Karena melalui kerajaan ini dosa-dosa diampuni. Surga menunggu orang-orang Kristen. Tuhan memiliki belas kasihan pada umatnya. Dia menyediakan semua kebutuhan mereka. Inilah keindahan nats teks kita hari ini, karena ini menunjukkan kepada kita janji-janji Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengalahkan setan untuk kita, dan kemudian dia memberitakan kabar baik tentang keselamatan kepada kita. Dia menyelamatkan kita dan membawa kita di dalam kerajaannya dan di bawah pemerintahannya, di mana kita menerima semua hal yang baik. Yesus tahu dia adalah juru selamat. Dia tahu kita perlu tahu dia adalah juru selamat. Dan itulah mengapa dia memberitakan kabar baik tentang kerajaan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Tersembunyi